Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Ramadhani Arnang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu perilaku organisasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman materi tentang tim kerja. Dalam video ini akan dijelaskan pengertian tim kerja, perbedaan tim kerja dan kelompok kerja, jenis-jenis tim kerja, peran kunci tim kerja, serta bagaimana membangun tim kerja yang solid. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tim kerja itu sendiri. Ada beberapa para ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai pengertian dari tim kerja. Pendapat yang pertama ada dari Stephen dan Timothy yang menyatakan tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individual menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada jumlah masukan individu. Maksud dari mereka ini adalah kinerja yang dihasilkan oleh sebuah tim itu lebih baik daripada kinerja yang dihasilkan per individu. Pendapat kedua saya kutip dari Tracy yang menyatakan bahwa tim kerja adalah kegiatan yang dikelola dan dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, sekelompok orang yang dimaksud oleh Tracy ini adalah orang-orang yang memiliki keterampilan dan keahlian yang berbeda, yang nantinya keahlian dan keterampilan ini saling melengkapi. Misalnya, dalam tim produksi film, nah, ada anggota yang berperan sebagai sutradara, ada yang berperan sebagai tata rias, ada yang berperan sebagai penulis naskah, ada yang berperan sebagai editor, dan lain sebagainya. Setiap anggota itu kan memiliki keahlian dan keterampilan yang berbeda-beda. Keahlian dan keterampilan itu untuk mendukung terwujudnya sebuah film. Dari pendapat dua para ahli tersebut dapat kita sama-sama simpulkan bahwa tim kerja adalah sekelompok orang yang terorganisir, memiliki peran khusus dan saling bertanggung jawab, memiliki keterampilan dan saling melengkapi, serta memiliki komitmen untuk mencapai satu tujuan. Tim kerja dan kelompok kerja adalah dua konsep yang berbeda. Perbedaan ini bisa kita lihat dari pengertian. Tim kerja, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, memiliki pengertian bahwa tim kerja adalah suatu kelompok yang terorganisir yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda, di mana kemampuan dan keahlian itu saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai satu tujuan bersama dan saling bertanggung jawab. Kekuatan dalam tim itu terletak pada kesamaan tujuan. Jadi dalam tim itu memiliki tujuan yang sama dan mereka memiliki keterikatan antar personal. Dalam membentuk sebuah tim, fokus atau pandangan kita itu terletak pada keahlian dan kemampuan masing-masing anggota. Sedangkan kelompok kerja adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Dan kelompok kerja, interaksi utamanya itu terletak pada saling berbagi informasi. Itu interaksi utamanya. Nah, dalam pembentukan kelompok kerja ini terjadi ketika suatu individu itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu dia tidak mau secara sadar baik tidak sadar itu bergabung dalam suatu kelompok kerja untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Selain pengertian, ada beberapa variabel lain yang menjadi pembeda antara tim kerja dan kelompok kerja. Dalam tim kerja, ukurannya terbatas. Ketika kebutuhan para ahlinya, kebutuhan keterampilannya itu sudah terpenuhi, maka stop, tidak mencari anggota lagi. Berbeda dengan kelompok kerja. Ukuran kelompok kerja itu medium atau bahkan sangat besar. Variabel pembeda kedua itu adalah kepemimpinan nih. Dalam tim kerja, kepemimpinan itu senantiasa di rolling, maksudnya itu bergantian. Dalam tim kerja ada suatu waktu ini si A yang jadi pemimpin. Kemudian ketika masa itu selesai, si B yang jadi pemimpin. Jadi sesuai dengan pemimpin apa yang dibutuhkan pada kondisi tertentu, itu dalam tim kerja. Sedangkan dalam kelompok kerja itu pemimpin biasanya solo atau seorang diri. Seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam satu periode masa jabatan, maka ia akan menjadi pemimpin sampai masa jabatannya habis. Perbedaan yang lain yaitu dalam pengambilan keputusan. Di dalam kelompok kerja, para anggota dalam menyampaikan pendapat, saran, aspirasi atau bentuk suara lainnya itu sangat berhati-hati karena takut dianggap sebagai upaya untuk memecah belah. Berbeda dengan tim kerja di mana mereka itu bekerja secara saling percaya,
sehingga pendapat, aspirasi atau apapun itu diterima secara terbuka. Perbedaan lainnya yaitu cara menggerakkan anggota. Di dalam kelompok kerja, itu anggota bergerak itu atas dasar perintah. Jadi, tanpa perintah, mereka tidak akan bergerak. Beda dengan tim kerja. Di dalam tim kerja, mereka memiliki rasa peka dan sadar terhadap tugas-tugasnya. Jadi, mereka itu tidak perlu diperintah. Mereka memiliki inisiatif sendiri dalam diri mereka. Variabel pembeda selanjutnya itu adalah keahlian. Kalau tim kerja, itu dia memiliki berbagai keahlian yang berbeda dan saling melengkapi. Sedangkan dalam kelompok kerja, keahlian itu acak dan jarang. Jadi, random aja keahliannya. Tim dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya ini, tim dapat dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu tim problem solving, tim self-manage, tim cross-functional, dan yang terakhir, tim virtual. Tim problem solving, tim ini terdiri dari 5-12 karyawan. Sesuai dengan namanya, tim problem solving atau tim pemecah masalah ini dibentuk dalam upaya memperbaiki produktivitas. Kegiatan dalam tim ini yaitu mengidentifikasikan berbagai masalah, mendiskusikan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta melakukan upaya untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Dalam tim kerja problem solving, anggota memberikan gagasan atau menawarkan solusi untuk mengatasi sebuah masalah. Nah, tapi anggota ini tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan sarannya tersebut secara sepihak. Anggota tidak terlibat secara langsung dalam proses pembuatan keputusan, jadi dia memang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan, apalagi implementasi. Dalam tim problem solving ini hanya ada rekomendasi. Tim self-manage atau tim pengelolaan diri atau bisa juga disebut tim swakelola adalah tim yang dikelola oleh timnya sendiri. Artinya, tim itu diberikan kewenangan untuk mengatur kerja mereka sendiri. Jadi, anggota tim dilatih untuk melakukan semua atau sebagian besar pekerjaan di unit. Mereka tidak memiliki atasan secara langsung. Bisa dibilang mereka ini mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Biasanya kegiatan dalam tim ini yaitu merencanakan dan menjadwalkan kerja, memberikan tugas kepada anggota, mengambil keputusan operasional, serta mengambil tindakan atau solusi untuk mengatasi suatu permasalahan. Tim cross-functional adalah tim yang ditujukan untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus. Anggota dari tim ini berasal dari departemen yang memiliki keahlian dan orientasi yang berbeda yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Tim virtual, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kata virtual. Di era ini, kita hidup di masa go virtual. Apa-apa menggunakan virtual, pembelajaran menggunakan virtual, kerja menggunakan virtual. Nah, tim virtual ini adalah tim yang menggunakan teknologi komputer. Teknologi komputer ini dimaksudkan untuk menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai satu tujuan. Ada 9 peran tim kerja yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu tim yang efektif. Yang pertama itu adalah pencipta. Orang-orang yang termasuk ke dalam pencipta adalah orang-orang yang memiliki daya imajinasi yang tinggi. Dengan imajinasi yang tinggi itu, akhirnya mereka memprakarsai suatu gagasan atau konsep. Jadi mereka adalah pembaharuan atau inovator seperti itu. Biasanya orang-orang yang masuk ke dalam pencipta ini adalah orang-orang yang kreatif. Dia tidak suka bergantung terhadap orang lain, dia suka bekerja sendiri. Promotor adalah orang yang senang mengadaptasi gagasan baru. Mereka ini adalah orang-orang yang senang memperjuangkan kasus serta mampu mencari sumber daya untuk mendukung gagasannya tersebut. Biasanya promotor itu tidak sabar, artinya dia sedikit selfish, dia tidak sabar untuk memastikan bahwa gagasan yang dia sarankan itu diterima dan diimplementasikan, seperti itu. Penilai, orang-orang yang masuk ke dalam kategori penilai ini adalah orang-orang yang mempunyai tingkat analisis yang tinggi. Dia sangat teliti dalam hal analisis. Biasanya peran ini tuh dibutuhkan untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu hal sebelum dibuat keputusan. Baiknya kita memanfaatkan peran si penilai ini untuk menilai apakah keputusan ini baik untuk dilanjutkan. Pengorganisasian atau organizer itu memiliki peran untuk menyusun prosedur operasional.
penyimpul. Penyimpul ini adalah orang-orang yang fokus terhadap hasil. Dia memastikan bahwa hasil yang diperoleh itu sesuai dengan standar. Nah, berbeda dengan penilai ya. Kalau penilai itu dia menilai sesuatu sebelum keputusan itu dibuat. Nah, sedangkan di dalam penyimpul itu dia menilai setelah keputusan itu dilaksanakan. Pengawas, tentu saja pengawas ini memiliki peran untuk mengawasi jalannya tim. Si pengawas itu dia memastikan agar aturan itu ditegakkan, semua sesuai dengan prosedur. Pengawas itu biasanya tidak suka dengan ketidaktepatan. Dia maunya semua itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur. Itu pemelihara. Pemelihara ini adalah orang-orang yang melindungi tim dari orang luar. Jadi dia membela tim ketika berhadapan dengan orang luar. Penasihat itu dia biasanya adalah orang-orang yang suka mencari informasi. Jadi sebelum membuat keputusan, belum memberikan saran, dia biasanya mencari dulu informasi itu benar-benar secara detail. Dicari dulu informasinya, baru dia kemukakan pendapatnya. Penasihat adalah orang yang objektif. Dia terakhir itu ada penaut atau linker. Jadi penaut atau linker ini dia berperan sebagai koordinator. Dia memadukan tim agar tetap bekerja sama secara solid. Dia memadukan berbagai macam perbedaan yang ada di dalam tim sehingga menjadi satu kesatuan. Membangun kerjasama tim atau team building itu adalah hal yang penting teman-teman, karena untuk mencapai target itu diperlukan sinergi yang positif dari segala divisi atau departemen. Membangun tim yang solid, membangun tim yang efektif itu memang memiliki tantangan tersendiri. Terlebih kita memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi itu memiliki tantangan tersendiri, tapi ada langkah-langkah untuk membangun tim yang solid dan efektif. Pertama itu ada membangun kepercayaan dan saling menghormati. Sebaiknya tim itu dibentuk atas dasar kepercayaan. Selain itu juga anggota tim tuh harus menghormati posisi masing-masing individu. Dengan rasa percaya dan saling menghormati, kerjasama itu akan sangat mudah untuk dilakukan. Kedua itu adalah mengatur ekspektasi tim. Tentu setiap orang tuh mempunyai semangat pencapaian karir yang berbeda-beda. Nah, kita tuh perlu tahu ekspektasi kita masuk ke dalam tim ini apa, dan kita juga perlu menjelaskan ekspektasi kita tersebut. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tim, itu kita perlu tahu tujuan kita masuk di sini itu apa, hasil yang ingin kita dapatkan apa. Selanjutnya itu adalah komunikasi. Komunikasi dalam tim itu sebaiknya secara terbuka, jujur, dan saling menghormati. Secara terbuka ini artinya setiap anggota itu memiliki hak untuk mengekspresikan suara mereka, opini, saran, pendapat, gagasan. Selain itu, si penggagas atau yang memberikan saran itu juga harus terbuka atas kritik. Dia juga harus terbuka atas sejumlah pertanyaan untuk mengklarifikasi ide-ide yang dilemparkan tersebut. Nah, ini bahkan lebih baik, keterbukaan seperti ini tuh bahkan lebih baik daripada mematahkan ide yang dilempar. Kadang-kadang kan ada tuh orang yang menyampaikan pendapat, ketika mereka menyampaikan pendapat itu biasanya dipatahkan sama anggota yang lain. Nah, itu tuh dihindari untuk membentuk suatu tim yang solid. Kita harus mendukung saran, pendapat, atau apapun itu yang dilontarkan oleh anggota tim yang lainnya. Biarpun kita tidak setuju, misalnya kita harus mampu memberikan alasan kita harus memberikan klarifikasi kita kenapa kita nggak setuju, kita jelaskan secara baik. Menanamkan sikap saling memiliki dalam tim. Setelah ekspektasi dan komunikasi itu sudah jelas, biasanya akan tumbuh komitmen dalam diri anggota tim. Dengan adanya komitmen ini, sikap saling memiliki itu akan semakin tumbuh di dalam tubuh tim. Apalagi mereka memiliki alur komunikasi yang jelas, komunikasinya sudah lancar, sudah secara terbuka, jujur, dan saling menghormati. Biasanya akan muncul komitmen untuk saling melengkapi, saling memiliki, seperti itu. Pengkajian performa tim dan umpan balik. Nah, setelah kerjasama tim selesai, jangan lupa untuk meminta umpan balik dari anggota tim yang lain untuk menilai apakah pencapaian kinerja tim kita itu sudah baik, apa yang perlu diperbaiki. Nah, dari umpan balik atau penilaian yang diberikan kepada anggota lain, disitu kita bisa menilai kurang kita di mana, sehingga kita bisa memperbaikinya di proyek kerjasama tim selanjutnya, seperti itu. Jadi ada upgrading di dalam sini. Berikanlah reward atau insentif seperlunya untuk memotivasi anggota tim yang lain agar bekerja lebih baik lagi di masa depan, dan juga sebagai penghargaan atas kontribusinya di dalam tim.